Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina ta'allum wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kullu ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Faslun. Wa amma dhu'ful iman fahuwa baliyatun azimah wa khaslatun dhamimah tansha'u anha umurun madhmumah mithil tarkul amal bil ilm wa tarkul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wal amani fil maghfirah bila sa'yin laha wal ihtimam bil rizki wa khawfil khalaq ila ghairi dhalika min al akhlaqil mash'umah. Wa ala qadri imanil abdi yakunu imtithaluhu lil amri wa ijtinabuhu lin nahyi. Wa adallu dalilin ala dhu'fi imanihi tarkuhu lil muwafaqat wa tarkuhu lil mukhalafat. Fa ala kulli mu'minin ay yas'a fi taqwiyati imanih. Perkara yang kedua, dari segala hal yang menghalangi kita melakukan kebaikan ketaatan atau yang melemahkan kita menjalankan kebaikan, mendukung, mensupport dalam perbuatan yang dilarang, yaitu du'ful iman, lemahnya iman. Iman kalau lemah, baliyatun azimah, itu musibah yang besar. Wa khaslatun dhamimah, perkara yang tercelah. Memang iya, imannya manusia kadang naik, kadang turun. Bisa naik, bisa turun. Tetapi setiap manusia selalu berusaha untuk meningkatkan keimanannya, memperkuat keimanannya.
ketika kita memiliki HP, kita nggak mau HP kita itu lowbat, baterai lemah atau baterainya rusak, kita nggak mau. Kita mau baterai HP kita itu awet, bagus. Ketika kita punya HP baterainya sudah rusak, maka kita berusaha mengganti, antara mengganti baterainya atau mengganti HP-nya, agar baru, awet dan semisalnya. Begitu juga iman. Iman ini walaupun bisa turun dari kita, kita harus terus menjaga bagaimana caranya iman kita itu menguat. Caranya iman kita itu meningkat. Jangan biarkan melemah, tidak rela dengan menurun. Karena kalau sudah iman itu kita abaikan, kita biarkan dia menurun, maka masalah demi masalah akan muncul, akan timbul. Penyakit itu, ada penyakit kalau kita biarkan nggak kemana-mana, netep di tempat itu, walaupun kita kurang perhatian masih nggak masalah, karena penyakitnya tetap. Tapi ada penyakit kalau kita biarkan itu akan menyebar. Bukan menyebar ke orang, akan menyebar ke dalam diri kita ini. Yang tadinya nggak punya liver akan kena livernya. Yang tadinya nggak punya jantung akan lari ke jantungnya, dan yang lain sebagainya. Sehingga nggak bisa kita biarkan penyakit itu. Mau nggak mau kita harus mengobati dan memerhatikan, karena dampaknya akan kesana dan kemari. Begitu juga lemah iman. Iman ini ketika lemah, penyakit demi penyakit akan datang, akan muncul. Karena itu dikatakan tansya'u anha umurun madhmumah, akan muncul karena lemahnya iman, umurun madhmumah, perkara-perkara yang tercela. Lah perkara-perkara yang tercela ini bukan sesuatu hal yang kecil, melainkan sesuatu hal yang besar. Dicontohkan beberapa di sini. Pertama, tarkul amal bil ilm. Walaupun kita tahu ilmunya, tapi kita nggak mengamalkannya. Dia punya ilmu, tapi dia tidak mengamalkan. Lah ilmu diamalkan itu tidak nunggu memiliki banyak ilmu atau luas ilmu. Satu kita miliki harus kita amalkan.
Sehingga Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan, ajarkan dariku walaupun satu ayat. Nah, walaupun satu permasalahan. Nah, kita tahu satu permasalahan itu wajib kita ajarkan kepada siapapun, khususnya yang tidak mengetahuinya, yang tidak memahaminya. Lah, lemahnya iman membuat seseorang itu tidak mengamalkan ilmunya. Lah, tidak mengamalkan ilmu itu menyebabkan seseorang dihukum oleh Allah, disiksa sebelum penyembah berhala. Dan ini kita sudah sampaikan di beberapa pertemuan yang berbeda ya. Dikatakan dalam kitab Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min gabli ubadil wathan. Orang yang mengerti ilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya, akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Dan tidak mengamalkan ilmu adalah suatu keburukan yang tercela. Cukup menjadi tanda keburukannya, Rasulullah berlindung kepada Allah darinya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak diamalkan. Nah, uang, banyak uangnya, tapi nggak dipakai sama sekali. Nggak dibuat dibeli baju, nggak buat beli rumah, nggak buat beli motor, atau nggak disedekahkan ke sana kemari, dibiarkan gitu aja. Apa manfaatnya punya uang? Nah, makanya orang yang pelit itu lucu. Apa gunanya dia kerja keras kemudian hanya disimpan? Mau beli ini takut, mau sedekah mikir. Terus kayak opo? Ditelek tok iku nggak mungkin berkembang, nggak mungkin tambah. Berkembang itu kalau disedekahkan, kalau dibuat usaha. Berkembang ini enggak, buat apa? Ya seperti itu ilmu. Apa faedahnya kita belajar, apa faedahnya kita mengetahui tapi kita kemudian tidak mengamalkannya, bahkan dalam dirinya sendiri, apalagi kepada orang. Lah, di antara sebab kita tidak mengamalkan ilmu adalah du'ful iman, lemahnya iman. Yang kedua, talqul amri bil ma'ruf wan nahyi an munkar. Dia tidak akan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Dia nggak peduli. Amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk salah satu pengamalan, cara pengamalannya ilmu. Tapi bedanya kalau mengamalkan ilmu itu setiap saat. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu sewaktu-waktu. Maksudnya sewaktu-waktu, ketika ada orang yang tidak benar, salah, lah di situ kita amar ma'ruf untuk membenarkannya, untuk meluruskannya. Ada orang melakukan kesalahan atau orang mau melakukan kesalahan, bagaimana kita menghalanginya? Nggak selalu. Lah, kalau mengamalkan ilmu, ada orang nggak ada orang, karena pengamalan ilmu itu ya kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu selalu kepada orang.
Lah karena itu orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar itu karena lemahnya iman. Makanya Nabi SAW di dalam hadisnya beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa biqalbihi fa bidzalika adaful iman. Dikatakan oleh Rasulullah, kalau ada orang melihat kemungkaran tapi tidak berusaha merubah, mungkin dengan tangannya yang mampu dengan tangan, kalau nggak mampu dengan tangan dengan lisannya, nah nggak mampu dengan lisannya dengan hatinya. Dan dikatakan oleh Rasulullah yang mencegah atau tidak menginginkan kemungkaran itu dengan hatinya apa? Adaful iman. Orang yang imannya sangat lemah. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu penting, khususnya dalam rumah tangga. Nah, kalau di dalam rumah tangga tidak dijalankan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi di luar. Di dalam rumah tangga los, ma'ruf dijalankan atau tidak bebas, kemungkaran dilakukan atau tidak bebas. Kemudian di luar harus dijalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya apa coba? Di dalam rumah itu penting karena segalanya awalnya dari rumah. Ketika di rumah dijalankan hal tersebut, di luar insya Allah mereka mudah menjalankan. Tapi kalau di rumah dibebaskan, di luar lebih hebat. Lebih hebat. Karena itu amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan hanya dijalankan di luar rumah, tapi juga harus dijalankan di dalam rumah. Jangan melarang orang melakukan kemaksiatan ini atau kejahatan ini, tapi dia juga melakukan hal yang serupa, yang bahkan dinas oleh Rasulullah nggak bakal masuk surga. Membiarkan istrinya ngobrol dengan yang bukan mahramnya, duduk dengan yang bukan mahramnya, berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya, dan dia biasa sebagai suami. Ini dinas oleh Rasulullah nggak bakal masuk surga. Karena itulah yang dinamakan dengan dayuth. Nah ini berarti tidak menjalankan nahi mungkar atau amar ma'ruf di dalam keluarganya. Lah itu sumber masalahnya dari du'ful iman, lemahnya iman. Yang ketiga contohnya wal amani fil maghfirah bila sa'yin laha, menginginkan ampunan Allah tapi tidak ada usaha untuk meraihnya, untuk mendapatkannya. Nah, tidak ada usaha itu cuma omongan tok, ya Allah ampuni aku, tapi nggak sholat, tidak membaca Al-Quran, tidak berdoa, yang dilakukan tetap maksiat, yang dilakukan tetap kelalaian. Lah ini berarti ingin ampunan tapi tidak berusaha untuk mendapatkannya. Seperti orang ingin makan, ingin kenyang tapi nggak makan. Kapan bisa orang kenyang tanpa makan? Nggak bisa. Kalau kepingin kenyang ya makan. Ini kepingin ampunan tapi nggak ada usaha, nggak sholat, nggak membaca Al-Quran, nggak berdoa, meminta ampunan kepada Allah, enggak. Yang ada masih meninggalkan sholat, masih melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Nah ini karena lemahnya iman. Contoh yang keempat, wal ihtimam birrizik. Bingung masalah rizki.
masalah rezeki bingung. Nah. Dan itu banyak apalagi akhir-akhir ini, nah, dengan kenaikan barang ini barang itu, orang bingung masalah rezeki. Ya, rezeki ini tidak usah bingung, tidak usah bingung. Ya. Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, yang menentukan Allah dan nggak akan mungkin meleset, nggak akan mungkin meleset, pasti kita dapatkan. Nggak usah terlalu bingung sampai dipikiri sampai loro, nggak usah. Jalani aja sudah. Kalau kita punya usaha ya buka usaha kita, kalau kita ini situ jalani, selebihnya pasrahkan kepada Allah. Jangan bingung, nanti kalau gini, nanti kalau gini, bingung. Ini mau pendaftaran baru, bingung. Nggak usah bingung, jalani aja usaha. Bagaimana ceritanya itu nanti kamu akan tahu. Lah kamu belum tahu ceritanya wis bingung, ya apa terusane ya apa. Lek koyo ngono ya dadi gawe film. Dibuat film itu kan supaya kamu lihat, ikuti aja sampai buyar. Oh jadi takokno, ya apa kok akhirnya. Ya kita juga gitu dalam kehidupan ini, jalani aja. Ya apa nanti itu apa katanya Allah, bukan katanya kita. Seperti film apa katanya produser, kita lihat tok. Anggap kita ini sekarang sedang bertanding, entah itu bola atau tenis atau yang lain sebagainya. Tahunya kapan? Setelah finish. Sudah, itu nanti kita tahu. Nah kita sekarang sedang bertanding, dalam arti kita nggak tahu siapa gimana, kita nggak tahu. Ibarat bola, siapa yang menang, berapa kosong, ya nggak tahu. Nanti draw atau tidak nggak tahu. Berjalan. Nah kita gitu berjalan. Yang punya kerjaan, jalankan kerjaannya. Selebihnya serahkan kepada bingung. Apa yang kamu bingungi? Mau bolak-balik model apa yang menentukan Allah dan Allah sudah mengaturnya. Mau lompat ke sana kemari, kalau Allah tidak menentukan kita dapatkan, nggak mungkin kita dapat. Kita kan usaha boleh, tapi berlebihan dalam berusaha itu nggak boleh. Berlebihan sampai meninggalkan kewajiban ini, meninggalkan kewajiban itu. Makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah itu tidak barokah. Ya, tidak barokah siapa? Yang rumah tangga tapi suaminya kerja di luar kota, itu nggak barokah. Sampai keluar kota, bahkan sampai keluar negeri. Ya. Alasannya mencari nafkah. Emang di Indonesia kurang apa? Apa sing ndak payu ana Indonesia? Di luar rosokan ndak payu, dibuang-buang. Di Indonesia laku. Di Amerika itu handphone atau sesuatu yang nggak laku itu ditaruh di rumah, di luar sampah. Siapa yang mau ngambil? Sing miliki sapa? Wong Indonesia. Yang miliki orang Indonesia. Seneng loh. Itu disiarkan di TV itu, seneng. HP-nya masih bisa kepake, masih bagus dan sebagainya. Sing milih. Loh, kenapa? Itu berarti di Indonesia aja bisa. Di Indonesia bisa, apa yang nggak bisa dikerjakan? Orang Indonesia ini hebat-hebat, ampas jadi panganan kok. Apa ampas jadi panganan? Menjos itu ampas apa? Tahu, jadi panganan. Mana ada di luar ayo? Nggak ada. Nah, nggak ada. Hanya di Indonesia ada. Loh, kok bingung masalah rezeki? Wong apa yang tidak bisa dilakukan di Indonesia ini? Ya.
apalagi model jiplak-jiplak, oh paling hebat. Hah? Paling hebat jiplak. Itu masih bingung, apa yang dibingungi? Tinggal kita hanya berusaha. Saat berusaha jangan tinggalkan memohon kepada Allah dan kewajiban kita kepada Allah. Selesai. Lah kita enggak berusaha atau berusaha meninggalkan kita kewajiban kepada Allah. Itu yang membuat bingung. Kenapa? Kita takut nanti kalau gini, nanti kalau gitu, takut. Lah takut ini kenapa? Lemahnya iman, percaya dengan godaannya setan yang menakut-nakuti kita kepada kefakiran, kemiskinan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi percaya dengan tipu dayanya setan. Padahal Allah sudah mengatakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kalian itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah sudah ditentukan semuanya. Yang dijanjikan seperti kalau kita sedekah dibalas 10 minimal, itu sudah janjinya Allah. Kita sudah punya rizki yang pasti, juga rizki yang dijanjikan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan. Oh, kalau silaturahmi ditambah rizkinya, itu janjinya Allah, itu akan diberikan oleh Allah. Rizki yang ditentukan serta yang dijanjikan akan diberikan. Tapi lemahnya iman, ini menghalangi kita, hanya bingung masalah rizki. Kemudian wa khafil khalaq, takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk. Ini semuanya karena lemahnya iman. Takut A, takut B, nanti gini, nanti gitu. Ini karena lemahnya iman. Ila ghairi dzalika minal akhlaqil mas'umah, kepada selain itu daripada akhlak-akhlak atau perangai-perangai yang tercelah. Jadi lemahnya iman itu penyakit yang menimbulkan banyak penyakit. Dari satu penyakit ini akan muncul banyaknya penyakit. Karena itu nggak bisa kita biarkan iman kita itu lemah. Kita pun dalam menjalankan perintahnya Allah atau dalam menjauhi larangan Allah itu tergantung kepada iman kita. Wa ala gadri imanil abdi yakunu imtithaluhu lil amri wastinabul nahyi. Tergantung iman kita nih. Tergantung ukuran iman kita di dalam menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Lemah iman kita berarti lemah kita dalam menjalankan perintah. Lemah kita dalam menghindar daripada kemaksiatan. Kuat iman kita, akan kuat kita dalam menjalankan perintah, akan kuat kita di dalam menjauhi maksiat. Tergantung iman kita. Wa adalu dalil ala du'fi imani, dalil terkuat, bukti terkuat, tanda kelemahan iman seseorang, tarkuhu lil muwafaqat wartikabuhu lil mukhalafat, meninggalkan kebaikan, melakukan yang dilarang. Itu dalil terkuat sudah lemahnya iman. Jadi dalil bukti yang pasti, bukti yang paling kuat yang bisa terlihat ketika kita meninggalkan yang baik, melakukan yang buruk, meninggalkan yang diperintahkan, melakukan yang dilarang. Itu bukti terkuat lemahnya iman. Karena kalau orang imannya kuat, nggak akan mungkin berani meninggalkan kebenaran, kebaikan, tidak akan berani melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah karena itu tugas kita apa? Fa'ala kulli mu'min ayyas'a fi taqwiyati imani. Setiap orang yang beriman itu wajib berusaha menguatkan imannya. Setiap orang beriman wajib menguatkan imannya. Ya apa caranya? Bagaimana iman ini meningkat dan menguat?
Itu wajib. Jadi kita punya kewajiban untuk menguatkan iman kita. Lah, nanti akan disampaikan di situ. Iman ini bisa menjadi kuat, meningkat itu dengan apa aja. Nah, akan disampaikan di sini nanti perihal yang dapat menguatkan iman. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita. Dan semoga kita terus bisa menjalankan kebenaran, kewajiban, ya, dan semoga kita bisa menghindar, menjauh daripada kemaksiatan, dan semoga kita tidak termasuk orang yang bingung dalam merasa rezeki. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.